akhir. Lebih baik atau ya biasanya diletakkan di tengah. Oke? Mas Tri masih hidup ya, Mas? Oke. Iya. Kelelahan buat puisi. Oke. Iya. Oh, oke, tadi yang nanya Mbak Nengsi ya. Ada nanya tadi apa? Siapa? Sebelum siapa yang nanya tadi? More comfortable. More comfort. Hah? Safer? Enggak. Ya, lebih nyaman kan? Hmm. Oke, so how if we translate pin? Tadi benar ya Mbak Rini, saya balik lagi ke pin. Jadi Mbaknya bisa buat tanda bintang, setelah itu di bawahnya pakai footnote. Nah, atau footnote. Nah, atau dia cara kedua adalah pakai langsung dibuatkan ke 2 liter. Kenapa? Karena satu pin itu sama dengan kira-kira 1 liter. Kan dia bilang gitu. Atau 2 langsung dibuat 2 liter. Oke, atau kita buat nanti kurang lebih ini 2 pin bukannya satu pin bukannya 1 liter. Berarti 2 pin itu 1 liter. Berarti satu. Oke. 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 So it means that 1 pin is setengah liter ya. Half of. Yes, good. Nah, jadi bisa langsung diganti misalnya 1 liter susu gitu. Bisa diganti, tapi itu cara tidak bagus karena misalnya kalau misalnya kita ganti 1 liter susu langsung, tau-taunya kuenya nanti nggak jadi. Atau jadi berpengaruh pada rasa di kue misalnya. Jadi akan lebih baik pakai footnote. Oke? Nah, setelah itu ada kata heap tablespoon plain natural yogurt. Nah, di sini iya, makanya saya sebelumnya saya bilang jangan sendok meja. Itu yang saya garis bawahi. 2 sendok meja susu masam kental yang hambar. Nah, kira-kira Nah, kita baca ini dulu, Mbak. Saya juga nggak tahu gitu. Susu masam kental yang hambar katanya. Terus dia buat pemula. Oke. Nah, kira-kira yogurt kalau bahasa yang bagusnya kalau misalnya kita mau mentransit susu masam kental yang hambar, kira-kira yang menjawab nggak ya? Atau orang-orang jadi bingung susu masam kental yang hambar itu apa? Natural. Susu yogurt gimana yogurt? Jadi semua susu yang alami adalah yogurt? Iya, benar. Susu fermentasi. Iya. Jadi gimana dong? Ya, yang rasanya asam. So, iya, alaminya. Maksudnya yogurt. Ya, ya benar yogurt. Nah, sekarang kita sekarang kita aduh. Ini apa ini? Oke. Saya kalau kayak gitu nggak dengar deh. Nah, yang kita translate ke yogurtnya dulu. Jadi plain naturalnya itu ditinggalin dulu yogurtnya. Nah, yang saya mau tanya, lebih baik nggak kalau kita mentranslate yogurt atau tidak?
Oke. Ya, good. Jadi yogurt memang lebih baik tidak diterjemahkan. Karena kalau kita terjemahkan jadi susu masam kental yang hambar, terus jadi makin bingung. Saya aja kalau misalnya tidak, ya. Kalau misalnya saya secara pribadi nggak baca teks sumber, saya nggak tahu maksudnya susu masam kental yang hambar itu apa. Jadi akan lebih bagus kita pakai yogurt. Nah, tapi ingat yogurtnya dipakai huruf miring, huruf miring. Oke. Nah, yang pasti setelah itu tablespoonnya sendok. Terus tablespoonnya sendok makan ya. Jangan sendok meja. Ya. Oke. Nah, yang mana Mbak ya? Bisa lihat di buku Mbak kalau ini. Oke. 641. Oke. Nah, sudah untuk yang hip tablespoon plain natural yogurtnya. Nah, setelah itu ada kata starter. Nah, starter di situ karena di sini hanya menggambarkan sebenarnya ini resipinya nggak lengkap ya, kalau mbaknya boleh lihat di 6.29 resipinya tuh nggak lengkap. Jadi dia hanya buat ingredientsnya atau bahan-bahannya hanya 2. Setelah itu dia masuk dari starternya ini apa nggak tahu. Tapi kalau dugaan saya starter di sini adalah dia mau bilang untuk memulai atau sebagai bahan awal. Ya, ya sebagai bahan. Iya, pengembangnya. Bahan dasar ya, Mbak. Bahan dasar. Iya, iya. Jadi jangan pakai pemula. Jadi pemula seakan-akan orangnya ini menyatakan untuk orang yang pemula atau untuk apa gitu. Seakan-akan mengacu kepada orang. Oke. Jadi akan lebih baik kalau ditranslate dengan bahan pengembang atau bahan dasar boleh. Oke, jadi ya. Atau kalau memang mau mempertahankan dengan kata pemula, tambahkan bahan pemula gitu. Tapi dalam resep nggak pernah ada pakai kata pemula ya. Mbak Rini, Mbak Dede, ada yang mau ditanya? Ya. Oh, izin. Oke, nggak apa-apa, Mbak. Oke. Lanjut. Kita masuk ke paragraf 4-nya. Yup. Oke. Stir the starter. Nah, lihat di sini starternya diartikan dengan pembuka. Nah, beda kan? Tadi dia bilangnya pemula. Nah, jadi harus konsisten. Ingat, kalau starter di awal dibilang bahan pengembang, kita translatekan, maka di sini juga bahan pengembang. Dan lihat di sini juga polanya, dia pakai imperatif. Karena dia nggak pakai you, we, atau she, he, it. Oke, dia tidak pakai subjek. Tapi pakai stir langsung. Aduk. Oke. Dan setelah itu dia pakai replace. Replace artinya ulangi. Replace artinya? Mengulang. Mengganti. Mengganti. Iya, mengganti. Hah? Apa Mbak? Kalau mengulangi itu repeat. Oke.
Ya, replace itu menggantikan atau memindahkan tempat boleh. Nah, tapi kita nggak boleh mengartikannya dengan kaku di sini. Kan dibilangnya replace the lid. The lid itu tutup wadah ya. Jadi kalau misalnya kita bilang replace the lid, berarti kita angkat atau buka, boleh bahasanya angkat tutup bejana atau buka tutup bejana. Oke. Terus dia bilang di sini, nah bejana itu apa? Di sini sebenarnya tidak disebutkan dia sebenarnya dia pakai wajan atau apa. Kalau misalnya dia, makanya lebih bagus kita kita benar-benar dari awal. Sebenarnya ini salah juga teks sumbernya. Teks sumbernya tidak lengkap. Dia tidak bilang fan atau dia pakai plate misalnya, atau dia pakai bowl. Dia nggak ada bilang, dia hanya bilang bejana. Bejana ini kita nggak bisa bilang apa. Tapi kalau misalnya kita lihat dari tempat kuenya, karena dia lihat wadah, akan lebih bagus kita buat ke wadah, tutup wadah juga bilang. Bukalah tutup wadah. Nah, jadi kalau misalnya sudah pakai tutup wadah, di ataunya jangan pakai wadah termos lagi, atau termos. Bukalah tutup wadah atau termos. Jadi jangan 2 kali wadah. Atau misalnya mbaknya juga boleh gimana? Replace. Replace udah diartikan dengan buka. Buka. Atau angkat juga boleh. Replace itu ibaratnya menggantikan tempat. Jadi kan nggak mungkin kita bilang menggantikan tempat, gantikanlah tempat tutup termos, kan nggak mungkin gitu. Bukan sesuka, bukan sesuka, jadi supaya ya ngepasin. Jadi ya, tapi kalau misalnya, nah makanya kalau kita misalnya mentranslate-nya dengan kaku, terlalu kaku, nanti jadinya pembaca nggak ngerti. Misalnya kita bilang gantikan tutup termos atau wadah. Terus kira-kira pembaca ngerti nggak? Gantikan maksudnya gantinya, nanti digantinya lagi dengan tutup yang lain. Padahal maksud kita kan pindahkan atau buka atau angkat. Jadi harus dilihat konteksnya sih mbak. Oke, makanya kalau memang spesifik mbaknya ke resipi, berarti harus sering baca resipi. Jadi bahasa-bahasanya jadi tahu. Okay, if you are using a non-insulated container, jika Anda menggunakan sebuah bejana, nah pakai bejana lagi, mbaknya boleh pakai wadah. Wadah yang tidak diisolasi. Oke, container sama krok tadi boleh diartikan dengan wadah. Bejana yang tidak diisolasi, maksudnya? Nah kan, saya juga dugaannya akan seperti itu. Jadi maksudnya gimana? Ya memang itu harusnya, tapi makanya kita harus perbaiki. Ini sebenarnya dari yang penerjemah aja kita sudah harus bisa perbaiki. Yang tidak, ya diartikan bencana yang tidak diisolasi. Iya, tidak tertutup. Oke. Jadi boleh pakai jika Anda menggunakan wadah yang tidak tertutup, oke. Wrap it in a blanket. Bungkus dengan selimut. Iya. Nah, nanti benar-benar orangnya buat selimut yang tebal. Iya, benar. Jadi ini memang di paragraf 4 ini saya juga bacanya juga aneh. Iya. Iya benar.
Jadi memang ya kain. Jadi di paragraf 4 ini sendiri banyak sekali hal-hal yang aneh. Nanti mbaknya bisa lihat. And place it in a rain cupboard or on top of a radiator. Jadi bungkuslah dengan selimut dan letakkan dalam lemari yang berangin atau di atas sebuah radiator. Nah, di dalam lemari yang berangin maksudnya nah, saya juga mikirnya gitu. Nah, jadi maksudnya ya. So, this one is ya boleh dalam ruangan terbuka atau di dalam radiator apa? Radiator. Iya, iya benar, fisika. Jadi nah, nah, iya benar. Jadi gimana? Jadi kalau misalnya ada orang yang mau masak terus dia taruh di radiator gimana? Oke. Jadi jadi diartikan ke pemanas. Tapi tadi tempat berangin. Tempat berangin. Ayo. Ayo. Iya benar. Iya, iya di dalam lemari yang berangin. Setelah itu, radiator di sini apa? Colokan, bukan? Bukan colok. Yang mana? Oven yang buat mengembang yang mana ya, Mbak ya? Ini, ayo, ya. Atau di atas sebuah radiator. Aduh, mbaknya belum baca ya. Jadi radiator ini gimana mentranslate-nya? Yang pasti dia bukan gladiator. Bukan gladiator, bukan. Ini membuat yogurt. Ini membuat yogurt ya. Di atas sepuluh. Jadi kita bisa. Oke. Nah, jadi mentranslate-nya gimana? Oke, mbaknya bisa bilang mesin radiasi atau mesin mesin pemanas. Ya, mesin pemanas. Jadi jangan lupa pakai mesinnya. Dan karena radiator banyak orang yang tidak, kita aja nggak tahu radiator tuh maksudnya gimana ya, radiator. Ya, jadi lebih pakai bahasa yang orang bisa
Heater? Loh, kita kan menerjemahkan, Mbak. Lagian kita menerjemahkan, bukan kita ini. Oke. Nah, setelah itu ada kata Aga dan Rayburn. Apalagi nih? Coba. Hah? Kok nama orang? Jika Anda mempunyai Aga atau Rayburn. Kok nama orang? Kok nama orang? Iya, jadi apa itu? Hah? Ini apa Aga? Nggak ada artinya. Yakin. Nama apa? Iya, nama benda. Jadi ini nama suatu mesin, bukan mesin alat. Jadi, ya cooker, alat dia untuk memasak. Nah, kalau misalnya Mbak, mm-mm. Ya, nah kalau misalnya seperti ini, kalau misalnya di Indonesia kan mungkin nggak dapat, kita juga nggak tahu. Ya pakai tanda bintang-bintang lagi, baru di bawah dibuat alat memasak ini gitu. Oke, alat memasak yang berfungsi sebagai misalnya pengolah atau pembentuk. Jadi agaknya, iya kompor. Oke, memang saya juga tadi bacanya juga satu jenis dari kompor, tapi dia bukan kompor, dia jenis lain dari kompor. Jadi dia bukan kompor yang seperti yang kita bayangkan. Hmm, kayak jadi, oh nggak tahu saya kalau kayak gitu. Oke, kompor seperti kompor gas nggak kan, Mbak? Heeh. Oh, okay. Oh, I know. Oh, oh, I see. Okay. Oh, okay. Aduh, aduh, saya benar-benar ngakak. Aduh, maaf. Aduh, maaf. Aduh, ini benar-benar ya. Oke, yang pasti apapun artinya, dia di huruf miringkan, setelah itu buat tanda bintang dan buat penjelasannya di bawah. Oke. Nah, mbaknya boleh juga, karena ini resep, jadi mbaknya juga boleh menambahkan gambar ya. Jadi nggak tertutup kemungkinan. Ya, boleh tambahkan gambar, misalnya tambahkan ini Rayburn, ini Aga gitu. Setelah itu, place the dish on a wire cooling tray on top of it. Letakkan piring itu di atas nampan pendingin berkawat di atasnya. Nampan pendingin berkawat di atasnya. Gimana maksudnya? Letakkan piring itu di atas nampan pendingin berkawat di atasnya. Gimana? Kalimatnya ini sebenarnya udah benar, tapi bukan benar. Maksudnya kata-katanya benar tapi strukturnya beda. Strukturnya nggak tepat. Mm-mm, mm-mm. Itu di atas apa maksudnya? What? Di atas apa? Iya, di atas Rayburn atau Aga. Heeh. Jadi gimana kalimatnya?
Di atas. Ayo. Gimana? Nah, lihat lagi sebenarnya apa yang membuat bingung. Terus dia pakai kata piring. Di atas ada disebutkan piring? Enggak. Oke. Jadi piring itu adalah wadah yang dimaksud tadi. Nah, jadi penerjemahnya hanya mentranslate, sebenarnya penerjemahnya di sini mentranslate kata per kata. Karena diganti dish, diganti jadi piring. Padahal di atas juga walaupun tidak disebutkan dish, ya kita jangan membuat membaca juga bingung. Oke. Saya nggak mau bilang ya. Saya nggak mau bilang nanti. saya nanti saya dipecat. Oke. Letakkan wadah di mana? Di atas nampan atau langsung di atas Rayburn atau di mana? Hah? Gimana? Jadi, gitu. Berarti nampan pendinginnya dihapus. Hmm. Enggak, Rayburn itu kan dia, iya, Rayburn itu dia kayak kompor. Kompor yang datar. Itu alat-alat pemasak dia. Kalau kita langsung taruh kan mungkin enggak ini. Jadi ada nampannya lagi. Dia pelapis dari piring itu. Apa mbak? Iya, benar. Jadi gimana? Iya, benar. Piringnya di atas diletak nampan. Nampannya itu di atas di Rayburn. Nah, kalimat yang benar gimana? Belum ada yang tahu? Biar saya jawab. Kayaknya sudah terlalu lama ini. Oke. Bisa mbaknya tambah dengan kata dengan nampan pendingin berkawat atau dengan menggunakan nampan pendingin berkawat. Letakkan piring di atas Rayburn. Oke? Iya. Dengan menggunakan nampan pendingin berkawat. Letakkan piring di atas Rayburn. Karena kalau misalnya kita buat letakkan piring itu di atas nampan pendingin berkawat, di atas letakkan, ya jadi ya terlalu bingung dan membingungkan. Oke. Atau juga boleh pakai di atasnya. Kalimatnya di atasnya dengan menggunakan pendingin berkawat, letakkan piring, letakkan wadah di atasnya. Gitu. Okay, and then otherwise, heat the oven for 10 minutes as hot as it can go and then switch it off. Kalau tidak, panasi oven selama 10 menit. Ini udah pas, sampai sepanas mungkin dan kemudian matikan. Okay, this is good. And then put the container inside and leave it. Nah, container diganti lagi. Nah, walaupun dia ganti,